Seorang anak warga desa Potanga, Kabupaten Boalemo, Gorontalo memiliki kelainan kelamin ganda atau ambiguous genitalia selama bertahun-tahun. Dan bocah usia 10 tahun ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di rumah bantuan pemerintah desa berukuran 7 kali 9 meter. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini memiliki kelamin ganda sejak lahir. Kedua orang tua sudah disarankan oleh bidan untuk menangani kelahirannya dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Namun karena keterbatasan biaya, niat itu diurungkan oleh orang tuanya. Dengan dibantu dan dijebatani oleh aparat dari Polsek Botumoito, sang anak pun mendapatkan hak-hak kesehatannya ditangani oleh petugas puskesmas setempat ya untuk segera dilanjutkan penanganan medisnya ke tingkat yang lebih lengkap dengan fasilitas juga yang lebih baik lagi. Oke, untuk mengetahui bagaimana kondisi dari sang anak, kemudian apakah tindakan medis secara lengkap ini akan dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya, kita akan berbincang langsung dengan Bribka Chandra Asuling, Babin Kamtipmas Polsek Botumoito. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Babin. Pak Babin. Selamat pagi. Halo. Ya, Halo, terima kasih waktunya Terima kasih sebelumnya, waktunya, Pak. Pak Babin. Ya. Berbicara mengenai kondisi sang anak saat ini seperti apa, Pak, dan apakah memang ada tindakan medis yang akan segera dilakukan? Seperti apa bentuknya? Dalam keadaan fisik anak ini dalam keadaan sehat, tapi mungkin agak sedikit itu mungkin agak terganggu mentalnya karena kemungkinan dari rekan-rekan teman mainnya. Tapi memang alhamdulillah untuk saat ini anak dalam keadaan walafiat. Alhamdulillah ya, Pak, sehat ya. Ini berkelamin gandanya memang dari lahir ya, Pak? Iya, artinya anak ini dari lahir kata dari orang tua berkelamin ganda. Berkelamin artinya berkelamin ganda. Tapi dalam secara fisik melihatnya seperti anak laki-laki begitu? Iya, tapi secara fisik memang seperti anak laki-laki. Bermain dengan pun dengan anak laki-laki. Oke, tapi kalau kondisinya sendiri seperti apa, Pak? Maksudnya dalam arti bisa disebut akhirnya berkelamin ganda itu seperti apa? Bagaimana Bu? Artinya kalau misalnya dari penampakan visual kan tadi Pak Babin dan juga masyarakat sekitar melihatnya layaknya laki-laki begitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya buang air, Pak, misalnya buang air, ini apakah memang ada kejadian-kejadian yang spesifik berbeda dengan laki-laki pada umumnya atau seperti apa, Pak? Kalau untuk kalau memang secara fisik dia laki-laki, tapi untuk mungkin buang air kecilnya itu dia harus kayak perempuan, harus jongkok. Karena kalau dia berdiri merembet. Karena memang tidak ada alat kelamin layaknya laki-laki ya, Pak ya, begitu ya? Dari kemarin saya periksa ke dokter konsul dengan puskesmas ada, tapi tidak seperti biasa maksudnya. Oh, oke. Tidak seperti alat kelamin laki-laki yang seharusnya. Tidak seperti anak laki. Tidak anak laki-laki seharusnya ya. Tapi nantinya upaya medis apa yang akan dilakukan dan apakah sudah ada jadwalnya? Mungkin kapan akan ditindak, Pak? Ya, kebetulan juga kami sudah koordinasi dengan pihak puskesmas, dengan ibu kapus, dengan dokter, bahwa ini benar-benar adanya bahwa ini memang di pemeriksaan awal dia berkelamin berkelamin tidak jelas, bukan berkelamin ganda tapi berkelamin yang tidak jelas, kata dokter sih ambigu Nah, setelah itu nanti dari dokter juga akan merujuk pemeriksaan awal, kan kemarin sudah pemeriksaan awal, akan merujuk ke daerah yang ada mungkin di ronsen entah minggu ini entah minggu depan sesuai dengan apa hasilnya nanti. Mengenai pembiayaan bagaimana, Pak Babin? Untuk pembiayanya sampai saat ini belum ada karena memang keluarga ini masih masuk dalam garis kemiskinan. Mohon maaf.
Dan untuk memulihkan kondisi tersebut dibutuhkan biaya berapa, Pak? Mungkin ada informasi. Kalau itu kami dari pihak kepolisian terutama saya Babin belum tahu periksa apa. Cuman dari hasil kemarin pemeriksaan awal bahwa kayaknya kita perlu dana yang besar karena dari merubah dari pemeriksaan awal baru katanya ada periksa tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu memerlukan biaya yang besar dan tidak maksudnya apa ya, tidak semudah itu. Oke, prosesnya juga panjang ya, begitu ya Pak ya, selain juga biaya yang besar ya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi informasi dan waktunya. Salam juga untuk Ananda dan juga keluarga. Semoga proses medis yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan beraktivitas secara normal lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Baik, sama-sama. Oke, kita ikut prihatin atas apa yang dialami oleh bocah 10 tahun di Gorontalo ini. Ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saat ini tengah dirasakan, tengah dilalui oleh keluarga. Ada lah mungkin nanti tangan-tangan yang mau membantu ya. Ya, itu dia ya. Amin, mudah-mudahan. Untuk membantu untuk proses medis yang akan dilakukan nanti. Oke.